Ayo, pernah dengar enggak? Sekarang ketua NU Probolinggo dari keluarga Cendana, keluarganya Pak Harto. Pernah dengar enggak? Ketua Ansor Probolinggo sekarang keluarganya Pak Wiranto, keluarganya Murdiono, keluarganya Pak Hendro Priyono. Ayo, dengar enggak gitu? Paling siapa ketua Ansor? Ketua Ansor Probolinggo masih keluarga Genggong, lu Genggong. Kalau ketua Muslimatnya masih keluarga Paiton. Nah, ketua Ibnunya keluarga mana? Pesantren mana lagi? Jadi ketua NU Ansor Mustafa itu keluarga Paiton, Genggong, Kiai, ya, Ustadz. Nggak pernah dengar ketua NU Jember sekarang baru siapa itu? Masih keluarga dekat dengan Pak Wiranto. Nggak. Lagi-lagi pengurus NU Jember ya keluarga Bani Siddiq, keluarga Ki Soleh Mansur, keluarga Ki Khotib Umar, keluarga. Jadi NU tambah nggak? Tambah nggak NU itu? Bertambah nggak? Tidak. Ketua NU Kiai Hasyim Muzadi, turunan Kiai pesantren, wakilnya saya pesantren Cirebon, Kompleks Cirebon masih famili dengan Ki Mahrus. Nanti ada lagi Ki Rozi Munir, putrinya Ki Munasir Ali. Mana yang keluarga Cendana, keluarga jenderal ini, keluarga konglomerat ini, nggak pernah ada tuh. Jadi NU nggak pernah berkembang sebenarnya. Mari kita pikirkan, kita analisis seperti itu. Nah, wasaton dalam arti pemahaman, wasaton dalam arti adab, akhlak, luar biasa. Sudah ada tuntunan dalam Al-Quran para hadirin. Kita jangan terpengaruh, kita jangan terprovokasi. Di Quran ada mengatakan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Cara kita bergaul dengan non muslim, orang Kristen Katolik, asalkan non muslim itu tidak memusuhi Islam. Saya punya tetangga Kristen, orang ini tidak memusuhi Islam. Allah tidak melarang kamu berbuat berbuat baik. La yanhakumullah antabarru alladzina lam yuqatilukum fid din. Punya tetangga teman orang Kristen, orangnya baik, nggak nyakiti, nggak ganggu agama Islam. Sakit tak pijetin, masuk angin tak kerokin, itu namanya berbuat bir namanya. Susah saya tengok, saya hibur, nggak apa-apa. Al-Quran bilang nggak apa-apa. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Yang dilarang oleh Allah kamu berbuat baik dengan non muslim, yang non muslim itu sedang memusuhi Islam, sedang sedang mengusir umat Islam dari negerinya, sedang menyakiti orang Islam. Kita berbaik-baik dengan Israel, kita berbaik-baik dengan yang nyerang Irak. Nah itu yang nggak boleh. Kalau kita punya tetangga baik, nggak ada apa-apa, saling kunjung mengunjung, saling tukar rokok, saling tukar menukar kebutuhan, nggak apa-apa. Pinjam goloknya, di sana pinjam gunting, saya pinjam sepeda, di sana pinjam cangkir, boleh. La yanhakumullah. Ini akhlak dalam Al-Quran seperti itu. Ya Allah. Rasulullah pernah galak, Pak. Bukan pernah galak, Rasulullah pernah ingin galak. Ada niat dalam hati, wah saya mau galak, paksa orang masuk Islam. Turun Al-Quran melarang Rasulullah galak. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Surat Yunus ayat 99. Muhammad, apa kamu akan galak maksa orang supaya jadi orang mukmin semua? Tidak bisa. Gak boleh galak. Dah. Pernah lagi Rasulullah putus asa, minder, kecil hati. Orang gak ada yang mau nerima Al-Quran, minder, putus asa. Salah. Al-Quran turun, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Apa kamu akan merusak dirimu sendiri Muhammad? Asafan karena kecewa, illam yu'minu bihadzal hadits, jika mereka tidak beriman dengan Quran. Salah, jangan. Jadi Nabi Muhammad ingin keras, salah. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Nabi Muhammad putus asa, minder, salah. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Jadi yang benar apa? Yang benar ya kayak saya ini. Kayak NU ini paling benar udahlah. Galak enggak, putus asa enggak.
Ahmadiyah salah fil aqidah. Ahmadiyah menodai Islam fil aqidah. FPI salah fil akhlak. Menodai Islam dari sisi akhlak. Televisi dunia semua mensort, menyiarkan berita tanggal 1 Juni di Monas FPI ngebukin orang sampai berdarah-darah. Di dunia diberitakan menodai Islam dalam akhlak. Enggak seperti itu Islam akhlaknya. Ahmadiyah salah menodai Islam dalam akidah. Jadi yang benar siapa? Ya kayak saya ini yang benar lah. Menodai Islam enggak, akhlak enggak. Namanya wasaton. Hadirin yang saya hormati, itulah ummah mutamaddinah. Umat wasaton, umat yang modern. Rasulullah pindah hijrah ke kota Yathrib, membangun sistem yang modern, tidak pandang bulu, hukum tegak, keadilan tegak. Yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan. Yang benar walaupun anaknya tukang bakso dibela, yang salah walaupun Gus Lora salah tangkap. Itu namanya tamadun namanya. Suatu ketika Usama bin Zaid matur Rasulullah, ada maling ternyata dari keluarga Bani Maz'un. Jadi gimana, dibebaskan aja ya, nggak usah dihukum. Marah Rasulullah, wallahi ya Usama law saraqat Fatimah tu binti la qata'tu yadaha. Demi Allah kalau maling yang kamu tangkap tuh Fatimah anak saya, bawa sini, saya yang motong tangannya. Ini namanya mutamaddin namanya ini. Tegak supremasi hukum, tidak pandang bulu walaupun anaknya sendiri. Ini kalau yang ngomong kayak gini Kapolres Probolinggo luar biasa ini. Suatu ketika orang Islam membunuh orang Yahudi. Ada orang Islam membunuh orang Yahudi. Rasulullah marah besar. Sambil mengeluarkan statement. Man qatala dhimmiyan fa'ana khosmu. Wa fi riwayah man adha dhimmiyan fa'ana khosmu. Barang siapa menyakiti non muslim, membunuh non muslim, berurusan dengan saya. Berhadapan urusannya dengan saya, kata Rasulullah. Barang siapa membunuh non muslim seenaknya sendiri tanpa melalui jalur hukum yang benar. Ini namanya Rasulullah membangun umat agar sadar hukum, sadar undang-undang, tertib, disiplin, ngerti hukum. Itu. Hadza kitabu Muhammad. Al-muslimuna min Yathrib, al-muslimuna min Quraisy, wal muslimuna min Yathrib, wal Yahud, wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahada ma'hum innahum ummatun wahidah. Penduduk Yathrib, baik umat Islam pendatang muhajirin maupun umat Islam pribumi asli yaitu Ansor, atau Yahudi Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, penduduk Yathrib, innahum ummatun wahidah. Semua satu bangsa, satu umat, satu aturan, satu fasilitas, satu kewajiban, satu hak, sama semuanya. Ini namanya masyarakat mutamaddin. Masyarakatnya mutamaddin, kotanya diganti namanya Madinah. Sistem itu namanya tamadun. Jadi betul-betul agama Islam membawa peradaban, menawarkan kepada kehidupan dunia ini dengan kehidupan yang penuh akhlak, penuh kesetaraan, beradab, muta'addib, mutsaqaf, mutahaddir, tidak biadab, tidak menghakimi sendiri, tidak anarsis. Itu yang ditekankan oleh risalah Islam seperti itu. Dalam bidang ilmu pengetahuan juga sama. Tadi sudah disinggung oleh Pak Kiai Abdullah bahwa ilmu semuanya dari Allah, maka kita umat Islam harus menguasai segala ilmu itu. Seperti Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya, al-ilmu ilman mahmudun wa madhmum wal mahmudu naw'an fardu ainin fardu kifayah fardu kifayah naw'an bid-daruri wa bit-tarahi wad-daruri naw'an ilmu tibb wa ilmu hisab amma bit-tarahi ilmu najarah ilmu khiyatah. Imam Ghazali mengatakan ilmu dua macam, terpuji dan tercela. Yang terpuji dua macam, fardu ain dan fardu kifayah. Yang fardu kifayah dua macam, sekarang dan boleh kapan-kapan. Yang sekarang dua, ilmu hisab, ilmu digital. Ilmu hisab maknanya ilmu hitung, 1 dan 1 2 gitu. Ilmu hisab maknanya apa maknanya? Ilmu hisab apa artinya? Digital, internet, komputer. Wa ilmu tib, dan ilmu kesehatan. Baik itu kesehatan secara biologis, kesehatan psikologi, biologi, gizi baik, kesejahteraan masyarakat, dan semua kesehatan. Itu kata Imam Ghazali, fardu kifayah bid-daruri. Sekarang harus ada. Adapun yang boleh kapan-kapan, khalir makar, desainer, ilmu khiyatah, teknik sipil, itu kapan-kapan bolehlah, tidak harus sekarang.
Itu sudah di kitab Ihya pertama kali sendiri, bab pertama, faslun fil babil ilm. Itu masih halaman nomor 3 barangkali. Alah, baca Ihya nggak pernah. Hadirin yang saya hormati, ummatan wasatun litakunu syuhada 'alan nas, supaya kamu menjadi contoh umat yang lain. Nah sekarang malah kebalik para hadirin. Gimana? Negara Islam kalau bertengkar, yang mengakurkan, yang menjadi mediator, yang mempertemukan orang Islam dengan Islam, Switzerland, Swedia, Finlandia. Kalau ada negara Islam tukaran, bertengkar, yang mengakurkan Eropa. Pemerintah Republik Indonesia berunding dengan GAM Aceh. Di mana berundingnya? Di Finlandia, Helsinki. Kenapa nggak di Mekah? Kenapa nggak di Madinah? Kenapa nggak di Pakistan? Kenapa nggak di Afghanistan? Kenapa nggak di Baghdad? Mau Baghdad dewe tiap hari bom meledak. Pakistan aja bin Nazir Bhutto ditembak. Berarti yang mutamadin Swiss, yang mutamadin Finlandia, yang mutamadin Swedia. Idenya dari Rasulullah, dari Quran, tapi yang mengamalkan orang lain. Kita ini sekarang dalam bermasyarakat, dalam berbangsa, dalam berpolitik, kita ini nyun sewu, maaf, jahiliyah. Kita ini akidah benar, ibadah benar syariatnya, berpolitiknya, berbangsanya, bernegaranya, kita umat Islam masih jahiliyah. PKB aja ada 4, PDI ada 2, PAN ada 2, ada PAN ada PMB, PDI ada apa? PDIP, PD1 apa? Pokoknya saya nggak apa lah, udahlah. P3 ada PBR. Ini kan dalam berpolitik kita masih jahiliyah. Belum tamadun, tidak tamadun kita ini. Bukan fil akidah loh, jangan salah paham. Jahiliyah fil thaqafah wal hadarah. Kita ini sudah benar dalam akidah, syariat benar, udah. Eropa salah, udahlah, Eropa jelek, akidahnya syariatnya. Tapi thaqafah, hadarah, tamadun, Eropa, itulah yang tamadun. Kita yang jahiliyah sekarang ini. Hadirin yang saya hormati, oleh karena itu pesantren sekali lagi bersama NU tugasnya melestarikan, membesarkan, meningkatkan warisan Islam dan warisan bangsa Indonesia ini. Kebesaran Islam dan kebesaran bangsa Indonesia, pesantren harus ikut bertanggung jawab, memelihara, melestarikan, menjaga kebesarannya itu. Alhamdulillah sampai sekarang idenya NU belum luntur. Orang NU-nya banyak yang luntur, ideologinya yang belum luntur. Orang NU-nya sih banyak yang luntur. Tapi khitohnya NU masih tetap ideal, tetap yang paling baik. NU menjaga kebersamaan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah. Sudah total, sudah final. Itu sangat baik sekali. Menciptakan bangsa yang mempunyai ruhut tadayun, ruhut ta'addudiyah, ruhil watoniyah, dan ruhil insaniyah. Bangsa yang penuh dengan spirit kemanusiaan, spirit pluralis, dan spirit nasionalis, juga spirit iman beragama secara benar. Itu NU sudah baik sekali. Orang NU-nya yang masih belum benar, termasuk saya barangkali, termasuk saya. Makanya kalau maju pilgub sering banyak kalah. Nawaitunya bikin NU bukan untuk pilgub dulunya. Maju pilgub, pilpres, kalahan. Kenapa? Karena dulu Kiai Hasyim Kiwab bikin NU bukan untuk itu. Bukan untuk pilgub, bukan. Untuk membangun umat yang bersaqafah, berhadarah, bertamadun. Soal warga NU maju jadi gubernur adalah hak dia sebagai warga bangsa Indonesia, gitu loh. Tapi NU-nya nawaitu bikin NU-nya tuh litsaqafah wal hadarah wat tarbiyah wad da'wah. Gitu loh. Tujuan gawe NU biyen. Nah, sekarang ini banyak orang yang tidak senang NU. Caranya mau menghancurkan NU seperti apa? Bukan NU-nya yang diserang, tradisinya. Tahlilnya, tebaannya, barzanji, itu yang digoyang. Kalau sudah tradisi itu ambruk, NU ambruk sendiri. Gak usah diserang, sudah ambruk sendiri NU itu. Kalau tahlilnya diserang, tahlilnya sudah hilang,
Ziarah kubur sudah berkurang, haul sudah tidak ada, tawasul sudah sepi, barzanji debat sudah berkurang, NU ambruk sendiri. Tapi kalau NU diserang, tahlilnya masih rajin, ziarah kubur masih rame, haul para masyaikh masih terus menerus, gak akan ambruk NU itu. Orang mereka tahu Pak, orang-orang mereka tahu. Yang gak seneng NU itu loh, mereka tahu caranya ngantem NU, tahlilnya diantem. Kalau NU-nya diantem percuma kalau tahlilnya masih ada. Jadi kalau tahlilnya itu hancur, NU ambruk sendiri. Makanya kita harus yakin menjaga tradisi Nahdlatul Ulama yang telah kita warisi dari para masyayikh, dari para guru-guru kita. Monggo, barzanji debat digalakan sebagai mediasi, sebagai tempat untuk silatul arham. Tinimbang ngobrol, ketemu ngobrol saja, baca barzanji. Dan barzanji itu baca apal-apalan gitu, jangan baca. Gak usah pakai buku, bukunya buang. Jadi suruh bahasa barzanji baca, buang bukunya. Wa amma at-ta'ifa yad'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qira wa aghraw bihi sufaha wal 'abida fasabbu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat bid dima'in ala Allah. Thumma 'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah hazina fasalahu malakul jibali fi ihlaki ahli hadha min asabiyyah Allah. Faqala inni arju an yukhrijallahu min aslabihim man yatawalla atirillahumma qabrul karim bi alfin syadiyyin min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ganti yang baca, tapi jangan baca, ganti. Thumma usriya bi jasadihi wa ruhihi min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa wa rihabil qudsiyah wa arja bihi ila as-samawati fara'a adama fil ula wa qad jalla lahu al-waqaru ala wa ra'a fi thaniyati Isa bin Maryam. Apal enggak itu? Baca sholawat itu jangan sholawat badar. Sholawat badar itu sholawat perang. Manggil-manggil 314 sahabat yang mengalahkan 1000 orang kafir. Kalau dipanggil-panggil, bi alil badri ya Allah, datang 314 bawa golok. Mau diajak apa saya ini? Kalau kayak gini jangan sholawat badar. Nanti kalau lagi perang boleh sholawat badar. Ini nih burdah gitu loh, supaya tenang, anget-anget ya, hangat. Burdah kan maknanya selimut, jadi berkemulan, berselimut dengan sholawat gitu loh. Jangan, kalau gini jangan badar. Sholawat badar itu panas. Terus sholawat badar nanti ada kebakaran, ada musibah, sholawat badar. Kalau sholawat perang, kampanye boleh kampanye. Kalau lagi pengajian kayak gini, sholawat burdah. Imam Abu Sa'id Al-Busiri orang Iskandariyah sakit stroke, sudah 1 bulan gak bisa berjalan. Mimpi jumpa Rasulullah, matur Rasulullah, saya mau menggubah, ngarang, damel, bikin qasidah syair isinya memuji-muji engkau. Ya silahkan bikin. Seminggu datang lagi Rasulullah, mimpi lagi, sudah selesai Rasulullah. Coba baca, saya ingin dengar. Dibaca Rasulullah tersenyum, fatabassama Rasulullah, senang mendengarkan burdah itu dalam mimpinya. Terus diusap, besoknya sembuh. Amin tadzakuri jironim bidhi salami mazatta dam'an jaro min muklatin bidami am habbatir rihu min tilqai kazimatin wa awmadhal barku fi dhulma min idami fama li aynayka in qul takfu fahamata wa ma li qalbika in qul tastafik ya imi ayah sabu sabu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa muttarimi laulal hawa lam turik dam'an ala talali wala araqta li dhikril bani wal alami fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat bihi alaika udu lidam'i wassaqami amin tadhakkuri jiranin bidhi salami mazat tadam anjaro min muqlatin bidam. Kenapa engkau selalu menangis sampai mengeluarkan air mata yang bercampur darah? Apakah karena engkau rindu, kangen pada kekasihmu, pacarmu yang ada di dusun Dhi Salam? Atau karena engkau teringat pada tiupan angin yang ada di dusun Kazimah? Atau teringat pada kegelapan malam yang ada di dusun Idham? Kenapa 2 matamu tidak bisa tidur? Kenapa hatimu resah? Pasti kamu sedang mabuk cinta. Pasti kamu sedang kena asmara. Gak bisa disembunyikan dari air mata yang mengalir di pipi. Udulu dam'i wassaqam. Jawabnya,
Na'am saro taifuman ahwa fa'arraqani wal hubbu yataridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, benar, saya sedang mabok cinta. Saya lagi gendeng. Sampai-sampai rasa cintaku menjadi penyakit, menjadi rasa sakit. Tapi kalau Anda tahu siapa yang kucintai, pasti kamu tidak akan mencela aku. Ya laimi fil hawal udri ma'dziratan. Pasti engkau akan memahamilah kalau tahu siapa yang kucintai. Siapa sih yang kamu cintai? Siapa sih? Yang aku cintai adalah Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyun al amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal awwali muqtahami da'a ilallahi fal mustamsikuna bihablin ghayra munfasimi da'mat da'athu an-nasara fi nabiyihim fakum bima syi'ta fihi madhan wahtakimi fansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafi wansub ila qadrihi ma syi'ta min karami wa kulluhum min rasulillahi multamisu gharfan minal bahri aw rashfan minad diya. Apal betul Bu? Apal enggak Bu? Apal enggak? Saya udah tua aja apal, masih udah enggak apal. Yang aku cintai adalah Muhammad Sayyidul Arab wal Ajam, Muhammad Sayyidul Insi wal Jin, Muhammad Sayyidul Alamil Mulki wa Alamil Malakut, Muhammad Sayyidul Dunya wal Akhirah, Muhammad Sayyidul Kauni wal Wujud. Itu. Pantesan sampai nangis berdarah-darah. Orang Probolinggo baca selawat jangan nangis malah ngantuk ya. Kalau beliau ini Abu Sa'id saking cintanya pada Nabi sampai nangis berdarah-darah. Kangen ingin ketemu. Kalau kita nggak pernah seperti itu. Onta saja onta. Kalau di Arab itu onta. Kalau jalan sudah capek bacakan selawat. Nanti senang lagi. Hada hadis surah bismil habaib. Fahazza sukru a'tafar rakaib fahim toroban kama hamad wa illa fa innaka fi tariqil hubbi kadzib. Onta kalau jalan sudah capek bacakan sholawat, dia senang sekali, kuat lagi jalannya. Oleh karena itu kamu, antum, Anda kalau dengar sholawat harus senang, harus tenaganya bertambah kuat. Kalau tidak, fa innaka kadzibun fi tariqil hub. Kamu bohong ngaku cinta Nabi Muhammad. Bacakan sholawat tambah ngantuk kayak gitu. Onta itu kalau diajak jalan ke Riyadh malas, ke Jeddah malas, diajak ke Madinah semangat. Ada apa di Madinahnya itu? Gak usah didorong-dorong, gak usah dicambukin, jalan lancar terus menuju ke Madinah. Fada' jazbaz zimami wala tasukha faqaidu syauqiha lil hayy jazib. Lepaskan, gak usah ditarik-tarik kalau menuju ke Madinah. Dia sudah rindu. Onta ini bukan manusia, onta ini. Dia sudah rindu ingin sampai cepat ke Madinah. Ada apa di Madinahnya kok dia rindu? Watilkal qubbatul khadra wa fiha nabiyyun nuruhu yajlul ghayahib nabiyullahi khairul khalqi jam'a lahu a'lal manasibi wal maratib lahul jahur rafi'u lahul ma'ali lahu syaraful mu'abbadu wal manaqib. Apal ya, apal ya. Harus hafal untuk cari berkat. Ayah saya itu sampai tua cari berkat. Bapak kulon itu, bapak saya itu. Sampai umur 70 masih diundang Maulid Nabi, masih datang dan ikut baca. Apal-apalan, ikut baca. Ikut dapat bagian membaca. Satu atiril lah, satu pasal. Pulang dibawa berkat. Gak ada amplop waktu itu, belum ada amplop. Amplop itu zaman sekarang ini amplop, ini dulu enggak. Dulu itu apa? Tempat apa? Bakul namanya. Kalau bahasa Cirebon cepon.
apa namanya? Ya. Nasi, kepala kambing, gitu kan. Gerami, buah-buahan, tempe, tahu, sayur. Wah, dibawain itu. Nanti anaknya diundang semua 5, anaknya 5 laki semua. Ayo makan. Sebelum makan disyukuri dulu. Alhamdulillah alladzi at'amana wa razaqana min ghairi haulin minna wala quwwah. Makan. Sudah makan kenyang lari semua anaknya 5. Setelah sekarang ternyata anak 5, anaknya ayah saya yang 5 itu, alhamdulillah melek semua tuh nggak ada yang buta. Kakak saya Kiai Ja'far Akil punya pesantren di Cirebon, 1200-an santrinya. Ketua Majelis Ulama Kabupaten Cirebon. Adik saya Mustafa Akil, menantunya Kiai Maimun Zubair, Sarang, menantunya adik saya itu. Dulu ngajar di situ dan kemudian menantunya. Adik saya lagi karena cacat dari kecil meneruskan pesantren ayah, ya 200-an santrinya lah. Yang terakhir kepala direktur atau kepala Madrasah Aliyah keluar Mesir. Saya di Jakarta ya lumayan lah, lumayan. Itu saya pikir apa itu? Karena waktu kecil dikasih makan berkat. Saya lihat orang sekarang punya anak sekolah gagal, pesantren nggak mau, terlibat narkoba. Bapaknya ngasih makan apa sih ya? Bukan yang salah, bukan anaknya. Bapaknya ngasih makan apa ini? Anak di sekolah kan nggak mau, gagal. Pesantren nggak mau, terlibat narkoba, terlibat kriminal. Padahal orang kaya. Ini akibat dikasih makan yang tidak halal. Kalau berkat yang saya terima dari ayah saya, yakin halal. Yakin. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang-orang yang banyak dosanya seperti saya pergi menghadap kamu Muhammad, dia datang menghadap kamu Muhammad dan dia istighfar di depanmu dan kamu ikut mendukung istighfarnya, lawajadullaha tawwabar rahima, pasti orang itu dosanya diampuni. Ya, kalau kita ke Madinah istighfar, kemudian muga-muga Rasulullah juga ikut mengistighfarkan kita, pasti Allah lawajadullaha tawwabar rahim. Kayak gitu ada orang nggak percaya, alhamdulillah. Ada orang nggak percaya, seneng saya. Khusus milik NU, yang lain jangan percaya. Khusus NU saja yang percaya, yang lain jangan. Special ini. Ada satu suku menghina Nabi Muhammad, namanya suku Mudhar. Kepala sukunya namanya Labid bin Robi'ah. Entah Kiai Probolinggo bacanya Labid namanya ya. Kalau saya baca Lubaid, sama aja lah, Labid Lubaid. Akhirnya apa? Rasulullah lupa atau ya marah lah sampai mendoakan Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ini mahalu syahid, musyabbah, jamak mudzakkar salim, itulah kira-kira itu kalau nahwu alfiyahnya lah. Allahumma ij'al, jadikanlah tahun-tahun mereka seperti tahun-tahunnya Nabi Yusuf, yaitu apa? 7 tahun peceklik, betul. 7 tahun gak ada hujan, tanaman gak tumbuh, gandum 1 butir pun tidak ada. Sudah 7 tahun datang ke Madinah, rombongan yang mimpin adalah Lubaid bin Robi'ah atau Labid bin Robi'ah. Atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hittatan jalla amruha li 7 sinina waqifina ala mahli. Atainaka wal azra'u tudmi lisatuha wa qad dhahalat ummus sabiyyi 'anit tifli. وألقى بكفيه الشجاع استكانة من الجوع سمتا ما يمر وما يحلي ولا شيء مما يأكل الناس عندنا سوى الحنظل العامي والعلهز الفصل فأنت لدنيانا وأنت لديننا تؤمل للدنيا وللآخر الفصل لنا منك في يوم الحساب شفاعات تزحزح عنا والشفاعات في الأهل أتيناك يا خير البرية. Kami datang kepadamu agar engkau sudi merahmati, mengasihani kami. Litarhamana mimma laqina minal azli, dari apa yang telah kami rasakan paceklik. Atainaka nashku hittatan jalla amruha li 7 sinin. Kami datang kemari mengadu tentang gandum sudah 7 tahun enggak ada di tempat kami. Atainaka wal azra'u tudmi lisatuha. Kami datang kemari, gadis-gadis di desa kami bibirnya pecah-pecah, tidak ada air yang diminum.
Wa qad dhahalat ummus sabi' anit tifli, ibu-ibu yang sedang menyusui anak pun dibuang anaknya, tidak mampu lagi keluar air susunya. Wa alqa bi kaffaihi syuja'un istikanatan, orang-orang gagah berani sekarang sudah alqa bi kaffaihi, lemah, udah enggak ada keberanian. Kenapa? Minal ju'i, kelaparan. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handzul amil wal ilhizil fasli. Tidak ada yang bisa kami makan kecuali buah handzol yang sangat pahit itu. Nah ini syafaat ini. Ini minta syafaat ini. Fa anta lidinina wa anta lidunyana. Engkau harapanku tentang urusan agama dan engkau harapanku tentang urusan dunia. Hanya engkau yang kuharapkan. Lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun. Engkaulah yang akan bersyafaat kepada kami. Rasulullah sampai berdoa setelah mendengar syair itu, Allahumma anzil ghaitha mughitha wa anzil ma'an minas samidroro waj'alhu ma'a rahmatin wala taj'al ma'a gharakin wala bala. Di sini orang belum pulang, di sana udah hujan banjir sudah. Ini ada dalam sejarah. Yang enggak ngerti ini enggak boleh baca sejarah. Setelah itu Labid masuk Islam. Labid terkenal punya syair dalam Islam setelah masuk Islam. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu wa kullu na'imin la mahala tazailu wa kullu mri'in minhum sayu'la muhaluhu idza kushifat 'indal ilahil mahasilu wa kullu unasin sawfa tadkhulu bainahum juwaihilatun tasfarru minhul anamilu tasfarru minhal anamilu. Ini terkenal syair mahal syahid lafal khola. Lafal khola bisa fi'il madhi menasabkan maf'ul atau khola yang huruf jar. Di sini khola yang fi'il madhi menasabkan ma kholallaha batilu. Saya masih ingat tuh ngaji di Lirboyo kayak itu. Jadi kita harus yakin, bahkan semakin yakin apa yang kita percayai selama ini itulah yang benar. Yang tidak percaya silahkan teruskan, jangan percaya. Sayyidina Umar aja, jangankan Rasulullah Pak, Sayyidina Umar dapat surat dari gubernur Mesir. Ya Amirul Mukminin, tradisi orang Mesir dulu waktu belum Islam, kalau sungai Nil airnya surut maka dikasih perempuan. Cari perempuan cantik dikasih hiasan dilempar ke sungai, nanti datang lagi airnya. Oh gitu. Sini surat, kertas, pulpen. Sayyidina Umar bikin surat min Amirul Mukminin Umar bin Khattab ila Nahrin Nil. Dari Khalifah Umar bin Khattab kepada saudara sungai Nil. Kalau kamu mengalirkan air karena perempuan, saya tidak butuh, kami tidak butuh. Tapi kalau kamu mendatangkan air lillahi ta'ala, keluarkan airmu. Air ajril ma, keluarkan airmu dengan mengalir. Buang ya di sungai ya. Dibuang sungai suratnya Sayyidina Umar. Datang air. Masya Allah. Sejarah itu. Nah, orang itu gak pernah baca sejarah. Misalnya dalilnya cuma walan tardu angkal Yahud. Wa'tasimu bihablillah wa ma lam yakum bi'anzalallah. Satu lagi. Fastabiqul khairat. Ya, 4 ayat. Hadisnya 6. Karena ngambil dari kalender 6 lembar. Rawahu kalender. Bukan rawahul Bukhari wa Muslim. Sayyidina Umar sedang khutbah Jum'ah di mimbar Madinah. Melihat Qutaibah bin Muslim, panglima perang yang di Asia Tengah, Afghanistan dan sekitarnya lah, akan dijebak oleh musuh. Dihadang dengan sembunyi musuhnya. Sayyidina Umar dari Madinah di atas mimbar, kelihatan. Al-Jabal ya Sariyatal Islam. Naik ke gunung, wahai pasukan Islam. Yang heran, Qutaibahnya juga dengar. Kalau Sayyidina Umarnya barangkali hebat, iyalah. Ini sahabat kecil kan, sahabat yang kecil bukan sahabat besar. Dengar juga apa yang diarahkan oleh Sayyidina Umar. Yang bengong, yang bingung jamaah Jumatnya. Iki apa sih? Ini khalifah lagi enak-enaknya khutbah kok ada Al-Jabal ya Sariyatal Islam. Sahabat Uqbah bin Nafi membawa pasukan 5.000 pasukan mengislamkan Afrika Utara sampai Maghrib, Libya, Aljazair, terus sampai Maroko, mentok sampai laut. Dia mengatakan kalau saya tahu di sana ada daratan, niscaya saya ke sana. Tapi sayang beliau ke barat mentok habis dong. Coba kalau ke utara ada Spanyol. Kalau dari Maroko tengoknya ke utara Spanyol dekat.
kelihatan malah. Melihatnya ke barat yang nggak ada Amerika jauh banget. Nah, akhirnya dia kembali lagi dari Maroko. Di tengah padang pasir yang besar Aljazair, keterjebak padang pasir. Bingung jalan, hilang jalan. Muter nggak ketemu jalan keluar itu. Habis makanan, habis air, habis onta disembelih semua. Berdoa. Uqbah bin Nafi berdoa, ya Allah, kalau perjuangan saya ini benar, maka tolonglah kami ini. Tapi kalau engkau kurang ridho, kurang menerima apa yang telah saya lakukan, biarkanlah kami ini mati di sini. Muncul sumber. Sampai sekarang di tengah-tengah padang pasir Aljazair, 300 kilo dari ibu kota Algier, ada sumur di desa Beskrah namanya. Biskrah desa itu. Sampai sekarang ada sumur yang airnya sangat jernih. Doanya Uqbah bin Nafi. Nah, kalau saya tahu sejarah itu, yang nggak tahu sejarah ya itu tadi. Bid'ah, musyrik. Ya saya ngelayani orang bodoh kayak gitu. Saya suruh ngelayani orang bodoh kayak gitu, percuma, biarkan aja. Mau saya layani orang bodoh itu, nah saya bodoh lagi. Saya pernah mau ceramah di perumahan Graha Bekasi. Spanduk hadirilah, saya Agil. Malam-malam ada spanduk lagi kecil. Awas, hati-hati, penceramah ini sesat. Saya datang. Terima kasih atas spanduk yang itu, dan siapa yang nulis itu saya ingin kenal. Ayo debat ilmiah. Kalau saya kalah, ini saksikan ya, kalau saya kalah, saya akan ikut orang itu. Saya keluar dari NU dan ikut madhabnya orang itu. Kalau saya kalah, nggak muncul, nggak nongol. Siapa saya cari, nggak ada yang nongol. Pernah lagi di Jakarta Utara, pengurus satu majelis ulama namanya Hakim, Pak Hakim, ya Ustadz Hakim lah, ngantemin tahlil, ngantemin ziarah kubur. Ada yang ngacung, namanya Nur Alam Bakhtir, anggota DPR PKB DKI. Ustadz, kalau ngomong kayak gitu jangan dengan kita nggak ada yang ngerti. Mau nggak ketemu dengan teman saya? Siapa? Pak Said Agil, debat dengan dia. Oh ya, nanti cari waktu yang tepat. Sampai sekarang belum tepat waktunya rupanya. Saya tunggu, nggak nongol-nongol. Jadi tih alat tayyah, ya, tih alat tayyah. Sombonglah kepada orang yang sombong. Itu loh. Yang disombongi malah tawadu, bukan tawadu. Takut itu namanya, bukan tawadu. Kalau ada orang menghina NU, kita harus marah. Kalau menghina saya pribadi nggak apa-apa. Tapi kalau NU yang dihina, kita harus marah. Itu loh. Trimo ing pandum, qanaah maksud kata orang Jawa. Kita harus menerima apa yang dikasih oleh Allah, qanaah. Betul, benar. Trimo ing pandum itu benar untuk pribadi. Alhamdulillah saya segini saja sudah cukup lah. Tapi kalau untuk NU, jangan sekali-kali menggunakan trimo ing pandum. Kita belum puas, NU hanya segini. Kita belum puas kalau NU belum. Itu loh. Insya Allah mudah-mudahan selama masih ada pesantren seperti Nurul Jadid, Lirboyo, Ploso dan Genggong sebagainya, insya Allah ke depan kita malah akan dicari orang, akan dibutuhkan orang. Saya pernah diundang ceramah halal bihalal yang diadakan oleh seluruh guru besar Indonesia, Ikatan Guru Besar, yang datang 480 orang, bukannya Depak, bukannya Diknas, profesor doktor yang Diknas, hal bihalal di Hotel Syahid, ketua panitia Profesor Sri Edi Swasono, ketua panitianya. Dia ngomong, telepon saya, lah kok saya Pak yang ceramah Pak, yang lain aja. Saya kan, ente ini kamu itu punya sesuatu yang kalau diomongkan orang semua nggak tahu. Keluarkan saja itu. Kamu tuh punya sesuatu yang kalau kamu sampaikan semua tuh nggak ada yang tahu itu. Yang apa itu Pak? Yang kemarin waktu buka bersama di rumahnya Pak Edi Sudrajat itu. Jadi bahas Basiroh, Domir, Fuad, Latifah, Asror. Ya Allah. Taholi, Tahalid, orang tuh melongo semua itu, guru besar 480 itu. Artinya mereka itu ingin cari yang mereka belum tahu. Jadi yang keluar pesantren ini Nurul Jadid harus percaya diri. Kamu sekalian anak-anak santri punya sesuatu yang orang di Universitas Jember, Universitas Airlangga nggak punya. Kamu punya dari Nurul Jadid. Sampaikan itu. Dan alhamdulillah saya lagi laris.
Apa karena saya nggak berpolitik ya jadi lari situ karena. Maulid Nabi Akademi Militer Magelang undang saya. Mahkamah Konstitusi Maulid Nabi saya. Mabes TNI saya. Besok tanggal 1 Jumat di Istiqlal saya. Rupanya dicari NU yang paling NU, yang paling NU. Yang nggak berbau politik, cari pengurus NU yang paling NU nggak berbau. Rupanya ketemunya saya. Ya lumayan, Insya Allah. Tadi saya dari Batam, terus ke rumah sebentar lari ke sini, besok Banjarmasin. Dari Banjarmasin pulang terus yaitu, oh ya di Front Persatuan Bangsa. Setelah itu ICIS, setelah ICIS Makassar. Waduh, pokoknya lagi laris alhamdulillah. Enggak, maksudnya begini maksudnya. Santri Nurul Jadid jangan kecil hati. Ente punya sesuatu yang orang lain tidak punya. Sampaikan itu. Ente punya sesuatu. Jangan khawatir, kita akan laku. Kata Sigmund Freud, manusia itu das ich dan das über ich. Das über ich saja penuh, das ich saja terpenuhi, über ich terpenuhi akan goncang. Nah, contoh begini, ada orang direktur bank, kaya, pintar, terhormat. Satu lagi yang dia inginkan, ingin dianggap orang soleh. Gitu. Kaya, terhormat, pintar, sarjana, terhormat, ketua pimpinan. Tapi satu kurang, pengen dianggap dia itu orang yang taat agama, soleh, lempeng, akhlaknya karimah, jujur. Pengennya gitu, pengennya. Cari kemana? Pesantren kilat. Pesantren kilat, langsung mobilnya dispion pasang tasbih. Di mobilnya ada sajadah, ada Quran kecil. Tadi baca tangga punya ada Quran kecil. Saking satu ingin dianggap orang. Kalau saya enggak ingin dianggap orang. Saya sholat sejak kecil. Ya kalau kita enggak ingin dianggap orang sholat karena sudah sholat sejak kecil. Ini yang baru-baru ini. Nah, disinilah di kota-kota besar pengajian itu semarak, zikir semarak, arifin ilham, zikirnya kan kampungan itu zikirnya itu. Tapi yang ikut orang kota. Kalau kita torekot so, zikirnya elit, pesertanya kampungan. Arifin ilham, zikirnya kampungan, pesertanya elit. Kiai torekot, zikirnya elit. Salat nariyah, salat munjiah, salat istighosah, macam-macam lah. Kan elit itu, sulit, zikirnya bacanya elit namanya. Nah, tapi yang ikut kampungan. Arifin ilham zikirnya ya Rahman, ya Rahim, ya Latif, ya kampungan. Tapi yang ikut Direktur El Nusa, Direktur Pertamina, waduh, ya kaya banyak uang dia. Nanti ke orang-orangnya ya Rahman, ya Rahim, dia doanya begini, ya Allah, ayahku, ayah kita semua di alam kubur sendiri, gelap, bersama kalajengking. Lagi disiksa. Dalam hati saya, enggak, kalau saya enggak lagi tidur enak. Jadi kadang kurang cara saja, kurang ngemasnya kurang kita ini. Kalau dia gitu, orang lagi ya Rahman, ya Rahim, terus dia ngomong gitu, ya Allah, ayah saya, ibu saya, yang sekarang sudah di alam kubur, sendiri, gelap, tergencet oleh tanah. Enggak, kalau saya bapak saya, enggak. Ada lagi ESQ itu yang Ari Ginanjar yang tadi singgung-singgung oleh Pak Abdullah tadi, kecerdasan emosional dan spiritual. Orang dikumpulkan, lampu dimatiin, gebrak-gebrak meja. Mari kita ingat berapa kali kita korupsi, berapa kali kita zalim, berapa kali kita menyakiti tetangga, berapa kali kita bohong, berapa kali kita menipu, berapa kali kita menyakiti orang, berapa kali kita zina. Saya dalam hati saya nggak pernah zina. Ya kalau nyakiti orang barangkali, ya kalau zina enggak pernah. Jadi mau nangis saya nggak jadi, orang nangis saya nggak nangis jadinya. Berapa kali kita zina? Enggak, saya nggak pernah zina. Mau nangis nggak? Ya kalau nyakiti orang barangkali pernah lah, tapi ini acara-acara seperti itu lagi laku di kota. Itu seremonial, sekedar pelipur lara. Beda dengan torekot. Kalau orang masuk tasawuf nggak akan ada berhentinya. Ila mala nihayatalah. Kapan kita akan zikir terus? Nggak akan ada sampai titik habisnya. Kalau yang zikir itu karena goncang, karena resah,
karena lagi kocak. Kemudian zikir, kalau selesai, kalau hilang goncangnya, sudah nggak zikir lagi. Jadi yang ikut zikir sama Arifin Ilham itu karena lagi gelisah. Kalau sudah hilang gelisahnya, berhenti zikirnya. Kalau kita di tarekat tidak, terus kita mengejar makom. Dari makom taubah, wara', zuhud, sabar, fakr, tawakal, ridho, syukur, kasyaf, musyahadah, ma'rifah. Lah itu nggak akan selesai ila qaba qausaini au adna. Saya kira itu saja, mudah-mudahan manfaatnya. Mudah-mudahan almarhumin bisa memberi contoh andil yang bisa kita contoh dari beliau-beliau, dan pesantren Nurul Jadid semakin taqaddum wal izdihar, maju dan bermanfaat insyaallah di bawah pimpinan para ulama, para asatidz yang profesional yang betul-betul menguasai keilmuannya. Kira-kira orang alim itu begini Pak, yang namanya orang alim itu Pak, lagi tidur dibangunkan, tanya persoalan bisa jawab, itu baru ustadz, baru alim itu namanya. Kalau sih dulu kitab di sini, orang alim gak alim banget. Kalau lihat kitab dulu, muridnya juga bisa kalau gitu. Sedang tidur ustadz dibangunkan, hukumnya ini bagaimana? Bisa jawab. Seperti saya misalkan ditanyai, Imam Asy'ari itu wafat tahun berapa, gurunya siapa, muridnya siapa, karangannya apa. Lagi tidur bangunnya saya bisa. Bangun. Imam Asy'ari Abul Hasan itu wafat tahun berapa? Tahun 234. Muridnya nama siapa? Abdul Al-Bahili. Karangannya apa? Maqalatul Islamiyin, Risalah Al-Tsaghir, Al-Luma, Al-Ibana. Abdul Bahili muridnya siapa? Punya murid enggak? Punya siapa? Abdul Malik Abu Bakar Al-Baqillani. Kitabnya apa? At-Tamhid, Al-Insaf, Al-Bayan, Al-I'jaz. Abu Bakar punya murid siapa? Abdul Malik Al-Juwaini Imam Haramain. Kitabnya apa? Lataiful Isyarat, Ghiyathul Umam, Al-Kafiyah fil Jadal, Al-Arba'in Suluddin. Imam Haramain punya murid siapa? Ghazali. Ghazali karangannya apa? Ya sambrek-ambrek, Ihya, Ma'arijul Quds, Adabud Dunya Waddin. Sambrek-ambrek Ghazali. Imam Ghazali matinya tahun berapa? 505 Hijriah atau 1111. Punya murid siapa? Abdul Karim Asy-Syahrastani. Kitabnya apa? Al-Milal wan Nihal, Musara'atul Falasifah, Al-Iqdam fi Ilmil Kalam. Syahrastani punya murid siapa? Muhammad bin Umar Fakhrur Razi yang punya tafsir Mafatihul Ghaib. Razi punya murid siapa? Abduddin Al-Iji yang punya murid, yang punya kitab Al-Mawaqif. Al-Iji punya murid siapa? Abu Abdullah Muhammad As-Sanusi yang punya Al-Aqidatul Kubra. Sanusi punya murid Al-Baijuri yang punya Jauhar Tauhid. Baijuri punya murid Ad-Dasuqi yang punya apa? Hawashi atau apa namanya? Ummul Barohin. Ad-Dasuqi punya murid Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Ahmad Zaini Dahlan banyak syarah Alfiyah, syarah Mutamimah, syarah sambrek-ambrek gitu karangannya. Ahmad Zaini Dahlan punya murid Amin Qutbi, Mustafa Masyad, Abbas Al-Alawi. Kemudian Amin Qutbi punya murid siapa? Ahmad Khotib Sambas, Muhammad Nawawi Banten. Kemudian Ahmad Khotib Sambas punya murid siapa? Mahfud Termas, Khalil Bangkalan, Arsyad Banjarmasin. Mahfud Termas punya murid siapa? Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari diganti anaknya Wahid Hasyim. Wahid Hasyim diganti anaknya Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid diganti Hasyim Muzadi. Itu kalau, jadi saya kalau bangun tidur bangunkan itu bisa. Asy'ari gurunya siapa? Karena Asy'ari itu dulunya orang Mu'tazilah. 40 tahun jadi orang Mu'tazilah, rasional, jil lah kalau sekarang jil. Ya tapi enggak kayak jil ya enggak, tapi memahami akidah itu pakainya otak, pakainya akal, namanya orang Mu'tazilah. Asy'ari itu 40 tahun jadi orang Mu'tazilah. Keluar karena ingin ngopeni orang cilik. Keluar dari Mu'tazilah mendirikan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ingin mengopeni apa? Mendampingi, membangun atau mendidik jamaah. Grassroots. Orang kecil ya, mikirin orang kecil Imam Asy'ari itu. Gak mikirin S2, S3 saja ngajarnya. Asy'ari Mu'tazilah, gurunya namanya siapa? Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali gurunya Abu Hashim Al-Jubai. Abu Hashim gurunya Ibrahim An-Nadham. An-Nadham gurunya Abul Hudzal Al-Alaf. Al-Alaf gurunya Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid gurunya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha gurunya Muhammad, putra Sayyidina Ali dari istri kedua. Setelah Sayyidah Fatimah wafat, Sayyidina Ali nikah lagi dengan Khawlah binti Ja'far dari Bani Hanifah. Orang yang cerdas, jenius, nyuwun sewu maaf, lebih cerdas daripada Sayyidina Hasan Husain. Cerdasnya lu ya. Muhammad bin Hanafiyah ngajar di Masjid Madinah mengatakan af'alul ibad minal ibad la qada wa la qadar. Perbuatan manusia dari manusia, bukan takdir Allah. Itu Muhammad bin Hanafiyah bin Sayyidina Ali
tadi dari ibu Khawlah binti Ja'far. Nanti muridnya ada dua. Ada murid yang ekstrim namanya Ma'bad al-Juhani dan Ghailan ad-Dimashqi. Mengatakan begini, af'alul ibad minal ibad la qada wala qadar wal amru unuf. Tidak ada qada qadar. Perbuatan manusia dari manusia. Dan Allah pun baru tahu kejadian setelah terjadi. Itu wal amru unuf. Ini dua orang. Namanya al-Qadariyatul Ula. Ma'bad al-Juhani, Ghailan ad-Dimashqi. Qadariyah Ula dimodernisir, diperbaiki oleh Wasil bin Atha dengan mazhab Mu'tazilah. Af'alul ibad minal ibad la qada wala qadar walakinnallaha ya'lam. Kufurnya Abu Jahal, Abu Lahab bukan takdir Allah, dari dia sendiri. Tapi Allah tahu Abu Jahal akan kufur. Umar, Abu Bakar akan Islam, tahu. Tapi Islamnya Abu Bakar, Umar, Utsman bukan takdir Allah, dari dia sendiri. Namanya mazhab Mu'tazilah. Af'alul ibad minal ibad la qada wala qadar walakinnallaha ya'lam. Itu Wasil bin Atha, muridnya Imam Hasan Basri. Wasil bin Atha itu orang pinter, pernah diskusi mengislamkan 6.000 orang satu kali duduk. Orang Majusi masuk Islam. Tapi beliau tuh nggak bisa huruf ro, R tuh nggak bisa, pelo, R tuh nggak bisa. Tapi kalau beliau duduk jam-jaman ngajar atau diskusi, menghindari R, tidak pernah nyebut huruf R itu, sampai 4 jam. Itu Wasil bin Atha, pendiri Mu'tazilah. Orang keduanya Mu'tazilah adalah Amrun bin Ubaid, pencipta ilmul balaghah. Ilmu balaghah itu karangannya orang Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah itu jasa besarnya meninggalkan ilmul kalam dan ilmul balaghah. Kalau ahli sunnah, usul fiqh, fikih dan sebagainya. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Yang pertama kali bikin namanya Kiai Ahmad Abdul Hamid Kendal, Jawa Tengah. Waktu Gus Dur pertama kali jadi ketua PB tahun 84, Gus ganti Gus, jangan wabillahi taufiq wal hidayah. Kenapa? Karena harus dipakai orang semua, RT, RW, semua pakai wabillahi taufiq wal hidayah. Apa Kiai gantinya? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kiai Ahmad Abdul Hamid Kendal, Jawa Tengah. Betul, diganti itu RW ingin niru, 2 hari 2 malam belajarnya itu. Gak gampang mengeluarkan walul fakir. Sampai sekarang NU kalau pidato akhirnya harus wallahu fiq, atau surat resmi diakhiri harus dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu yakhuduna bima fihi shalah wal khair lana jami'an wa li dzurriyyatina insyaallah ja'alahu minas sholihin wal muttaqin. Nafa'allahu wa iyyakum bihadzal haul bihadza dzikra al marhumin. Mohon maaf, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.